Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'du. Pada waktu Nabi Sulaiman berkuasa, para dukun dan tukang santet kehilangan pasaran. Kemudian mereka membuat tim dan berbagi tugas. Di antara mereka ada yang mendaftarkan diri menjadi karyawan di Istana Sulaiman dan berhasil masuk ke dalam. Ketika sudah masuk ke dalam, mereka ditugaskan untuk mengubur alat-alat sihir di bawah kursi Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman telah wafat, kemudian mereka membuat tim gabungan pencari fakta, dan di bawah kursi itu mereka menemukan alat-alat sihir yang sebenarnya mereka sendiri yang menanamnya. Lalu diadakan konferensi pers, wartawannya juga mereka sendiri, yang meliput juga mereka sendiri. Dalam konferensi pers itu dikatakan bahwa kita menemukan ternyata Sulaiman selama ini bisa memimpin negeri ini itu dengan kekuatan sihir. Ini buktinya. Ini berlangsung terus selama ribuan tahun sampai datang seorang pembaharu, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Rasul menceritakan bahwa Sulaiman itu adalah seorang nabi. Nah, ketika beliau menjelaskan bahwa Sulaiman itu nabi, orang-orang marah semuanya karena apa yang dikatakan Muhammad itu dianggap sebagai barang baru yang tidak ada faktanya. Nah, berkenaan dengan ini kemudian Rasul menjawab dengan firman Allah, wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr, dan seterusnya. Orang-orang Yahudi dan Nasrani beranggapan bahwa Baitullah itu adalah yang ada di Palestina, Al-Masjidil Aqsa. Tiba-tiba Rasulullah Muhammad SAW mengatakan tidak. Baitullah yang paling pertama di dunia ini adalah yang di Makkah Al-Mukarramah. Mereka bertanya, apa alasanmu Muhammad? Kan sejarah harus ada buktinya, ada faktanya. Lalu turun firman Allah, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina wallahi 'alan-nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Ada 3 fakta bahwa Baitullah lebih tua dari Al-Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Pertama, ayatun bayyinat ini, fi ayatun bayyinat. Ayatun bayyinat itu fakta. Kita menerjemahkannya ayat-ayat yang nyata. Apa faktanya? 1, maqamu Ibrahim. Adanya maqam Ibrahim. Penganut 3 agama, Yahudi, Nasrani, dan Islam sepakat bahwa Ibrahim lebih tua dari Sulaiman. Lebih 10 generasi baru sampai Sulaiman. Maqam Ibrahim adalah situs bekas Nabi Ibrahim berdiri yang kemudian diukir dalam sebuah batu. Jika Nabi Ibrahim lebih tua dari Nabi Sulaiman, di mana Baitul Maqdis dibangun pada masa Daud dan Sulaiman, maka situs Ibrahim di mana ia berada di samping Baitullah menunjukkan bahwa Baitullah lebih tua daripada Baitul Maqdis. Yang kedua, wa man dakhalahu kana amina. Ada fakta yang hidup di tengah masyarakat bahwa kota Makkah adalah satu-satunya kota yang disepakati oleh 3 agama, bahkan oleh seluruh manusia untuk dijaga keamanannya sebagai penghargaan terhadap kewengitan daerah itu. Dan yang ketiga, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban naik haji itu ke Baitullah, bukan ke Baitul Maqdis. 3 fakta sejarah ini tidak terbantahkan oleh Yahudi maupun Nasrani, sehingga saya beranggapan bahwa mungkin saja peristiwa model-model pemalsuan sejarah versi Yahudi dan Nasrani bisa saja terulang di negeri ini, karena untuk itu kepentingannya Quran dibicarakan.
Oleh karena itu ketika kami melihat dan berkeliling di Nusantara, melihat ada indikasi, ada beberapa indikator yang menunjukkan bahwa sepertinya ada sesuatu yang harus dikritisi dalam sejarah kita, saya kemudian berbicara dengan teman-teman, ngobrol dengan para kiai, para ustadz, dan terakhir saya bincang dengan Bang Ridwan Saidi, juga Pak Agus, Pak Kiai Agus, saya telepon juga dengan Pak Mansur. Sudah, ini saatnya ini pendekar-pendekar sejarah Indonesia bicara dan bicara untuk Indonesia, tidak untuk siapa-siapa. Saya ingin kita buka mata bahwa bangsa ini bukan bangsa degil. Budaya kita sudah panjang, tetapi kita dikenal sebagai bangsa yang selalu menyerah dengan kata orang. Tapi ada saatnya kata orang itu harus saring juga. Harapan saya ketika pikiran ini muncul bahwa seminar ini akan dihadiri oleh semua komponen masyarakat, dan alhamdulillah anak-anak kita dari Fakultas Adab dan Humaniora memiliki visi dan misi yang sama, punya pikiran yang sama. Tentu saya sangat bergembira bahwa pikiran ini berarti tidak akan terhenti pada kita-kita, tapi juga akan terus nyambung ke anak-anak kita. Setidaknya kita sudah mewariskan pemikiran bahwa tidak boleh bangsa ini menyerah dengan kata orang, karena kau sendiri bisa berkata-kata. Jangan kalah dengan pikiran orang, kau juga punya pikiran sendiri yang diberikan Allah. Jika kau berdiam dengan kata orang dan kau menyerah dengan pikiran orang, engkau telah berkhianat terhadap anugerah Allah yang paling mulia, mulut dan otakmu itu. Nah, harapan bahwa setelah ini apapun hasil kita akan membuat rekomendasi. Kita akan bersama dengan para pembicara kita, narasumber kita, beramai-ramai membuat rekomendasi yang disampaikan kepada pemerintah pusat agar segera dibuat buku sejarah yang dijadikan referensi, dan itu sudah terbersihkan, terbarukan, dan tidak boleh ada intervensi dari yang lain. Dibuat oleh anak bangsa Indonesia untuk bangsa Indonesia, dan yang lain tidak boleh ikut campur bicara Indonesia kalau engkau bukan orang Indonesia. Saya kira marilah dengan sama-sama membaca basmalah, saya dan kita semua, seminar nasional menelusuri indikasi pengaburan sejarah Islam Nusantara secara resmi dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.